nama saya Rasya Eva Syafidrian Rayuni dengan NIM 860508452. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPPJJ Surabaya. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar adalah fondasi, tiang penyangga, atau prinsip utama yang menopang dan memperkuat seluruh sistem pendidikan agar berjalan efektif dan bermakna. Ibaratkan bangunan agar tetap kokoh dan tidak runtuh, diperlukan pilar untuk membangunnya. Nah, ada 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO. Pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Peserta didik tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga belajar bagaimana memperoleh, memahami, dan mengembangkan pengetahuan. Ibaratnya mata bor yang menembus tanah. Pilar ini membekali peserta didik dengan rasa ingin tahu dan alat metodologis untuk terus menggali serta memahami dunia di sekitarnya. Yang kedua, itu ada learning to do, yang artinya belajar untuk melakukan atau telampir. Pilar ini berfokus pada keterampilan dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata untuk memecahkan masalah. Contohnya, praktikum, proyek, kerja kelompok, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan teknologi. Yang ketiga, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan toleransi, kerjasama, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam, seperti saat kita diskusi kelompok, kegiatan gotong royong, dan pembelajaran multikultural. Yang keempat ada learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Proses pengembangan kepribadian, penemuan potensi diri, kemandirian, dan pembentukan karakter yang utuh serta bertanggung jawab, diibaratkan jati diri seorang anak. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, tanggung jawab, dan moral. Imadyo mangun karso, artinya di tengah membangun semangat dan kemauan, guru hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta menyenangkan. Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan bantuan ketika diperlukan. Dalam pembelajaran daring, prinsip Ing Madya Mangun Karso sangat relevan karena guru harus mampu membangun motivasi belajar peserta didik meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui berbagai platform digital. Dalam literasi digital, prinsip Ingarso Sung Tulodo menuntut guru menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Guru harus menunjukkan bagaimana memanfaatkan internet untuk belajar, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam pembentukan karakter peserta didik, di tengah derasnya arus informasi digital, prinsip Tutwuri Handayani membantu peserta didik mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Yang D, dalam peran guru. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan fasilitator yang membimbing peserta didik dalam menemukan, mengelola, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber digital. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini.
Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional, seperti rendahnya karakter peserta didik, kurangnya motivasi belajar, serta tantangan penggunaan teknologi digital. Melalui keteladanan Ingarso Sungtulodo, guru dapat membentuk karakter yang baik dengan membangun semangat belajar. Ingmadya Mangunkarso. Peserta didik terdorong untuk aktif dan kreatif. Sementara itu, melalui pemberian dukungan Tuturi Handayani, peserta didik dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ketiga pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan pendidikan Indonesia yang di era digital yang terus berkembang ini. Tantangannya, kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Maksudnya, ketika pembelajaran daring dilaksanakan, siswa di kota dapat mengikuti kelas melalui video konferensi dengan lancar. Sebaliknya, sebagian siswa di daerah pedesaan mungkin kesulitan mengikuti pembelajaran karena sinyal internet lemah, kuota terbatas, atau tidak memiliki perangkat yang memadai. Rendahnya literasi digital sebagian peserta didik dan pendidik. Maksudnya, contoh dalam pendidikan, saat guru memberikan tugas mencari informasi di internet, beberapa siswa langsung menyalin informasi dari situs web tanpa memeriksa sumbernya atau memahami isi yang mereka salin. Hal ini menunjukkan literasi digital yang masih rendah, karena siswa belum mampu mengevaluasi dan mengelola informasi secara kritis. Pengaruh negatif media sosial, maksudnya adalah media sosial dapat memberikan dampak yang kurang baik apabila digunakan secara berlebihan atau tanpa pengawasan yang tepat. Peserta didik lebih fokus pada media sosial daripada belajar, mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau hoaks, muncul perilaku perundungan dari yaitu cyberbullying, meniru perilaku atau tren yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, menurunnya konsentrasi, menurunnya interaksi sosial langsung. Misalnya, siswa tuh lebih sering berkomunikasi melalui chat daripada berbicara secara langsung. Saat berkumpul bersama teman-teman, mereka juga sibuk dengan ponselnya masing-masing. Perkembangan teknologi yang sangat tepat menuntut guru terus meningkatkan kompetensi digital.